Gampangnya gini deh, ketika seseorang jadi penyanyi, umumnya mereka akan berpikir gimana caranya jadi penyanyi yang paling laku, jadi penyanyi yang paling terkenal. Sama nggak gitu cara berpikirnya. Setelah hampir 2 tahun gue ngikutin Salma, ngulik dia nggak hanya dari cara bernyanyi, tapi juga dari idealisme musik, attitude musik, idealisme terhadap industri, dan sisi intelektualnya dalam konteks musisi yang berkarir di industri. Itu bisa banyak hal ya, mulai dari menulis lagu, sampai ke public speaking, bahkan sampai ke cara dia menanggapi haters dan lain-lain. Satu hal kemudian yang gue garis bawahi adalah Salma itu cukup berbeda dalam banyak hal jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya yang juga lulusan ajang pencarian bakat. Ya terserah ya, ajang pencarian bakat manapun, mau Indonesian Idol, X Factor, The Voice, dan sebagainya. Terutama dalam menyikapi dan mengartikan kemenangan yang dia raih dari ajang pencarian bakat itu, dan juga target-target dia setelah itu. Ada paradigma-paradigma yang kemudian dia coba lawan. Salah satunya soal menjuarai ajang pencarian bakat. Gue mungkin sok tahu ya, tapi inilah yang secara pribadi gue lihat dari Salma. Kita sepakat bahwa menjadi juara Indonesian Idol itu adalah sebuah pencapaian yang besar. Tapi itu tidak serta-merta cukup untuk memulai karir yang ideal di industri, jika cita-cita atau tujuan akhirnya adalah untuk sustain di industri ini. Kebanyakan orang ketika dia menjadi juara ajang pencarian bakat, ya terserah ya ajang pencarian bakat manapun, secara sadar atau tidak sadar, mereka menjadikan pencapaian itu sebagai aji mumpung untuk menggas di awal. Ngerti nggak maksudnya? Jadi mereka mikirnya mumpung mereka lagi terkenal, mereka langsung coba lari dari garis start yang sama dengan orang-orang yang mungkin udah bertahun-tahun ada di situ, ada di industri itu gitu. Mereka merasa modalnya udah cukup untuk bersaing di industri. Mereka lupa bahwa ketika di kompetisi, saingannya hanya 11 atau 10. Tapi di industri, selain diri lu sendiri, semuanya adalah pesaing. Dan bukan hanya mereka yang udah ada di dalam industri itu, tapi juga orang-orang yang akan masuk setelah lu gitu. Dan itu nggak akan berhenti, akan selalu muncul nama-nama baru di industri musik. Lalu gimana dengan Salma? Salma nggak gitu cara berpikirnya. Sekali lagi mungkin gue sok tahu ya, tapi inilah yang gue lihat dari Salma selama hampir 2 tahun ini. Buat Salma, juara Indonesian Idol itu kayak pedometer gitu. Alat pengukur sudah sejauh mana dia mampu menampilkan kualitas dalam bermusik yang dia pelajari selama ini. Setelah itu, ketika dia masuk ke dunia industri dari pintu idol, dia akan mulai dari awal lagi, yaitu dari proses belajar. Dan itu mungkin mencakup semua elemen yang ada di industri. Makanya mungkin sebagian orang melihat Salma itu tidak seagresif pendatang baru yang lain, yang promonya gila-gilaan, ya rajin posting, bikin konten, masuk ke circle artis-artis dan lain-lain. Padahal mungkin Salma terlihat seperti itu, terlihat sedikit pasif, bisa jadi karena dia dalam proses belajar akan banyak hal. Kita nggak pernah tahu loh. Bisa aja di belakang situ dia lagi belajar gimana cara produksi musik yang benar, cara branding yang benar, cara marketing yang benar, dan lain-lain. Jadi prinsipnya Salma itu, dia lebih cenderung memilih untuk memahami dulu, untuk menguasai dulu, baru kemudian diterapkan. Makanya gue sering bilang, kalau kita ingin melihat versi terbaik dari Salma, lihatlah dia 3 atau 4 tahun ke depan gitu. Di situ dia akan udah sangat matang, dan dia udah jadi sesuatu. Dan yang paling penting, dia udah punya modal yang cukup untuk sustain di industri musik. Mungkin haters bakal bilang kalau gue omong kosong, tapi sekali lagi, selama hampir 2 tahun gue mempelajari dia dari banyak hal, gue menyadari kalau arah Salma itu lebih ke situ gitu. Gampangnya gini deh, ketika seseorang jadi penyanyi, umumnya mereka akan berpikir gimana caranya jadi penyanyi yang paling laku, jadi penyanyi yang paling terkenal. Tapi kalau Salma, ketika dia jadi penyanyi, dia mikir gimana caranya agar level dia naik gitu. Tidak hanya sebagai penyanyi, tapi juga songwriter. Setelah itu dia mikir lagi gimana caranya naik jadi komposer, habis itu naik lagi jadi produser gitu. Jadi arahnya dia itu nggak ke kuantitas, tapi ke peningkatan kualitas, atau bahasa gampangnya jenjang karir kali ya. Dan tentunya sebagai musisi. Itulah alasan kenapa dia memilih punya kenalan baru atau punya circle baru. Itu semuanya dekat dengan musik. Karena banyak yang bilang, kenapa sih Salma kok nggak masuk atau berteman dengan artis-artis yang udah sangat terkenal biar dia ikut naik gitu. Itu alasannya gitu. Karena dia lagi pengen belajar. Makanya dia membuka circle baru, mencari kenalan baru yang emang ruang lingkupnya musik gitu. Dan ingat, dia itu kuliah jurusan penyajian musik di ISI Jogja, yang fokusnya emang ada pada kualitas, intelektual, kreasi, dan estetika musik. Dan yang gue lihat sekarang ini, Salma sedang berusaha menerapkan itu semua di karir dia saat ini.
Jadi mungkin itu yang pengen gue sampaikan, sebuah sudut pandang yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan gak apa-apa gitu loh, dan gue hanya menyampaikan apa yang gue amati selama hampir 2 tahun. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi, yang berkenan untuk mendukung konten-konten gue, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profile, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten creator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.